Perkenalkan, nama saya Nuni Nuraini. Saya pemilik Pancaniti Keramik yang berlokasi di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Pancaniti berawal dari kakek saya pada tahun 1975, kemudian turun-temurun ke bapak saya, turun lagi ke saya tahun 2015 sampai sekarang. Ciri khas dari Pancaniti Keramik adalah retak seribu, saladon, sama biru. Produk yang dibuat dalam program DDS yaitu candle holder, vas bunga, sama tempat sabun. Saya ingin memberdayakan SDM yang ada di sekitaran sini, yaitu masyarakat sekitar. Harapan kedepannya semoga saya bisa menembus pasar ekspor, tapi tetap mempertahankan pasar lokal. Perkenalkan, nama saya Hami dari Pabrik Instrumen Indonesia. Pabrik Instrumen Indonesia merupakan industri kerajinan kayu. Jadi kita juga menggunakan limbah. Gimana caranya limbah yang asalnya tidak bernilai menjadi nilai jual yang tinggi. Jadilah radio hasil karya kami di sini yang kami namakan radio kayu vintage retune, yaitu retro tapi mempunyai rasa kekinian. Untuk program DDS sendiri di sini kami memproduksi suhon dimix dengan di sini ada kulit dan di sini juga ada kuningan. Tahap akhir finishingnya itu di sini kita menggunakan biswek. Biswek itu adalah madu malam, di mana dia betul-betul bahannya alami, tidak memakai bahan kimia, jadi dia aman untuk dipakai. Ini kita berkolaborasi dengan teman-teman desainer. Jadi kita di sini membuat suatu produk yang bisa go internasional karena kita betul-betul natural, betul-betul kayunya juga memakai kayu yang pilihan, dalam artian kita jangan ada sampai ada yang cacat. Mudah-mudahan ini menjadi produk yang lux, produk yang siap untuk ekspor. Saya Akir Saputra, saya sebagai CEO dari Cipta Abadi. Kami bergerak dalam bidang ekspor mebel, khususnya bahan baku rotan, kayu, dan besi. Kami memproduksi berbagai macam produk yang kebetulan bersyukur diminati oleh berbagai negara. Kurang lebih 12 negara sudah disuplai sama kita. Dan saya berterima kasih banyak kepada Kementerian Perindustrian Perdagangan yang telah mensupport perusahaan kami, terutama di bidang desain dan juga beberapa dukungan-dukungan hingga kami bisa semakin berkembang di dalam dunia ekspor ini. Dan kami pun memberikan sebuah gambaran untuk teman-teman muda bahwa ekspor itu bisa dilakukan oleh siapapun pada saat kita mau belajar. Kami pun memberikan CSR kepada Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, dan alhamdulillah banyak mahasiswa yang telah mengikutinya, dan kami berharap mudah-mudahan Cipta hadir adalah untuk kebangkitan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Savannah Gambutan is rattan manufactured in Cirebon, West Java, Indonesia.
supply since 1989 and did export for very first time in 1998. We are very specialized in manufacture for bed set and chair with knockdown system and ever-changing product as we adapt to our customer needs. We have our own unique design. We also operate other indoor and outdoor with a very up-to-date design by combining the function of any elements, which very applicable to immeasurable room and interior decoration. Kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia atas binaannya selama ini dalam program DDS, Designers Dispatch Survive. Terima kasih. Saya Dona, pemilik CV Dona Doni dari Kota Malang. Saya mendirikan usaha ini sejak tahun 1998. Produk yang saya kembangkan menggunakan bahan baku rotan. Kami membuat produk home decor dan peralatan rumah seperti lampion, rak bunga, tempat tisu, tempat koran, dan lain-lain. Dari proses kolaborasi ini, saya memanfaatkan beragam material untuk diolah menjadi produk yang lebih kekinian dan menambah nilai jual produk. Produk dari DDS ini menghasilkan pot bunga dinding dan keranjang masker yang kami kombinasikan dengan batik ekoprint dari Reramban. Harapannya produk saya dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat serta akan lebih banyak lagi program-program pendampingan bagi pelaku UKM lain. Nama saya Evi Kurniawati, saya pemilik dari Reramban Ekoprint. Berawal dari hobi membuat kria tekstil, saya memilih produk kria tekstil yang ramah lingkungan, yang bahan-bahannya dari alam. Saya bereksplorasi dengan membuat varian-varian produk dari limbah sisa kain ekoprint menjadi produk yang aplikatif dan kekinian. Karena selama ini yang saya buat adalah hanya kain dan baju-baju ready to wear. Nah, ternyata kain limbah ekoprint bisa juga bagus dibuat menjadi aksesoris. Dengan pendampingan program DDS ini, wawasan saya lebih terbuka. Ternyata produk limbah ekoprint saya itu bisa jadi produk yang berkualitas. Perusahaan saya UD Yasindo. Saya bergerak di bidang sepatu safety brand Ozero. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mirza Ferensyah, bertempat tinggal di Kota Tuban. Ozero memproduksi hampir 15 tahun. Saya juga produksi sepatu casual seperti halnya seperti ini. Jadi casual ini alhamdulillah brand baru ya. Ya tetap Ozero, cuman saya bikin premiumnya dan alhamdulillah yang mengambil itu perusahaan-perusahaan besar dan bahkan bisa sampai ekspor ke Brunei, begitu juga di Malaysia. Peran Kementerian Perdagangan, kita dapat ilmu baru, kita dapat masukan baru sehingga sepatu safety saya lebih rapi. Satu,
Terus kedua, mampu bersaing dengan pesaing-pesaing di pasaran. Untuk program dan manfaat yang bisa kasih dari DDS, alhamdulillah banyak sekali. Dari segi desain mengenai jahitan gitu kan, terus ada dari benangnya, nah itu kita sudah mulai merapikan, terus benang-benangnya juga kita kasih yang bagus, kerapian juga udah bagus, untuk lipatan-lipatan kulitnya ini juga kita sudah sempurnakan. Pesan untuk para UKM, kita harus tetap semangat, nggak boleh menyerah. Poin penting dari saya, dilarang sambat, berpikir solutif. Perkenalkan, nama saya Nani Ariningsih, pemilik UD Melati Mekar Mandiri. Melati Mekar Mandiri memproduksi kain tenun gedok dan batik tulis gedok khas Tuban. Peran Kementerian Perdagangan dalam pengembangan produk kami yaitu melalui program DDS kami jadi bisa lebih mengembangkan motif dan teknik kain tenun yang lebih kontemporer sesuai dengan selera pasar. Selain itu, hasilnya dapat diaplikasikan tidak hanya ke produk fashion tetapi juga home decor. Pesan saya kepada seluruh para pengrajin, tetap semangat, selalu optimis, dan mari jaga warisan budaya leluhur Nusantara. Perkenalkan, nama saya Yose Andi Komara, pemilik CP Kiwari Bambu. Kiwari Bambu memproduksi olahan bambu seperti dinner set, dustpan, dan lain-lain. Alasan saya menjadi pengusaha kerajinan bambu yaitu melestarikan warisan leluhur dengan mentransformasikan anyaman bambu tradisional menjadi produk kontemporer yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Peran Kementerian Perdagangan dalam pengembangan produk kami yaitu melalui program DDS. Kiwari Bambu diarahkan untuk mengeksplorasi lebih jauh jenis-jenis produk yang dibuat dengan pendekatan teknik produksi yang berbeda-beda. Perkenalkan, nama saya Hendra Gunawan, pemilik Kendra Suta Sabilungan 3. Kendra Suta Sabilungan 3 memproduksi kain tenun berbahan benang suta yang dihasilkan dari ulat suta yang dipelihara sendiri. Alasan saya menjadi pengusaha kain suta yaitu untuk meneruskan usaha produksi benang suta orang tua sekaligus mengembangkan tenun suta untuk membuka lapangan pekerjaan bagi anak muda di lingkungan sekitar. Peran Kementerian Perdagangan melalui program DDS dalam pengembangan usaha kami yaitu memberikan wawasan seputar desain, perpaduan warna, dan gaya tenun yang disukai oleh konsumen baik dalam maupun luar negeri. Nama saya Purwono, saya pemilik dari kerajinan Kirun Art, bergerak di bidang kerajinan yang berbahan bambu, kayu, dan limbah batok kelapa. Untuk produknya, jenis produknya lebih ke produk home deco. Home deco sendiri saya awal mulanya hanya pengembangan dari sangkar burung, nggak cuma dipakai untuk sangkar burung tapi juga bisa buat hiasan rumah. Peran Kementerian Perdagangan untuk UKM khususnya di tempat kami dengan adanya pendampingan ini yang kemarin ide-ide desain belum kepikiran, ini bisa menambah wawasan kami untuk membuat desain-desain yang baru, yang lebih variatif. Kami pribadi lebih ke pengembangan desain yang baru, yang lebih mempunyai nilai pasar yang bagus. Untuk teman-teman UKM semua, terus berkarya, terus berkreasi, jangan pantang menyerah, kesuksesan ada di tangan kita semua. Perkenalkan, nama saya Wijayanti, saya biasa dipanggil Pipit. Saya adalah staf R&D PT Retota Sakti. Retota Sakti awal didirikan di tanggal 7 Oktober tahun 1988. Awalnya Retota Sakti ini sebagai supplier untuk kantor dan hotel. Untuk hotel
sebagai supplier gorden, bed cover, taplak, dan lain-lain. Retota Sakti merupakan produsen tenun manual berbahan serat alam. Dan untuk proyek DDS ini, kami menggunakan bahan serat alam yaitu bahan iratan bambu, benang katun yang dipelintir manual, juga berbahan serat agel. Kami biasa mengerjakan produk-produk interior, jadi kami biasa mengerjakan tirai, ada wall covering, ada karpet. Tim DDS datang ke sini melihat bahwa dari kami punya potensi lain selain interior, yaitu produk-produk fashion. Selanjutnya dipilihlah produk-produk tas yang bisa dibuat dari produk yang biasa kami kerjakan. Jadi kami biasa mengerjakan tenun serat. Dari tenun serat itu dibikin jadi produk-produk fashion. Dalam hal ini adalah tas. Program DDS ini sangat membantu pengusaha dalam menganalisis potensi yang kadang tidak disadari oleh pengusaha tersebut. Dengan adanya program DDS ini, kami dibantu untuk misalnya dengan diversifikasi produk, yang pada akhirnya kami bisa mendapatkan lini produk baru untuk penetrasi segmen pasar baru, yaitu segmen produk fashion.